Itu ketua umum dari Young Islamisten Bond, ya, dan kemudian ikut menjadi pelaku sejarah dalam Sumpah Pemuda. Jadi Kartosuwiryo adalah pelaku sejarah Sumpah Pemuda, ya, ikut di dalam. Lahir tahun 70-an, tidak mengerti, tetapi kita lihat bahwa nama Kartosuwiryo itu adalah nama penting dalam sejarah, dan sampai hari ini saya kira gemanya masih ada, ya. Jadi kalau kita lihat sosok dari Kartosuwiryo jelas lahir dari seorang yang priai, sebetulnya priai Jawa, ayahnya adalah mantri candu, sehingga bisa bersekolah di sekolah Belanda, karena ini juga akibat dari politik etis. Sehingga Pak Kartosuwiryo ini bisa sekolah di sekolah yang ketika itu hanya bisa dimasuki oleh kelas elit pribumi, bumi putra, gitu. Termasuk HIS, ELS itu sekolah Eropa, dan juga NIAS. Sehingga Pak Kartosuwiryo ini berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan ketika itu, menjadi ketua Young Java cabang Surabaya, dan menjadi ketua setelah Wiwowo itu ketua umum dari Young Islamisten Bond, ya, dan kemudian ikut menjadi pelaku sejarah dalam Sumpah Pemuda. Jadi Kartosuwiryo adalah pelaku sejarah Sumpah Pemuda, ya, ikut di dalam Kongres Pemuda tahun 1928. Kemudian berjuang bersama Cokro Aminoto, karena Cokro Aminoto adalah mentornya. Ini kan selalu banyak, Cokro Aminoto itu rumahnya besar dan mengayomi banyak tokoh-tokoh bangsa, termasuk Bung Karno tinggal di rumahnya Cokro Aminoto, bahkan menikahi pertama anaknya Cokro Aminoto. Kartosuwiryo juga tinggal di situ. Nah, ini ada dua keterangan yang berbeda. Menurut Bung Karno di dalam bukunya Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adams, Bung Karno mengatakan bahwa dia berkenalan dengan Kartosuwiryo sejak tahun 1918, ya, ditulis di situ, dan bersahabat. Bahkan di Bandung, kata Bung Karno di dalam buku Cindy Adams itu, kami makan bersama, main bersama, mimpi bersama, gitu. Dan Kartosuwiryo adalah sahabat saya, gitu. Itu ditulis di dalam buku itu. Tetapi berdasarkan buku Pinardi, keterangan Kartosuwiryo sendiri, itu Kartosuwiryo dan Bung Karno tidak pernah satu kos, gitu ya, pada waktu yang bersamaan, tapi di tempat yang sama dengan Cokro Aminoto. Nah, mereka berbeda waktu, gitu loh, berbeda selisih waktu. Mereka ketemu di dalam pertemuan penting di tahun 1927 antara partai-partai pergerakan, tokoh-tokoh pergerakan yang hidup ketika itu. Lalu ketemu lagi juga di Jawa Hopokai, ya, ini organisasi setelah Putra, ketika ada 4 sekawan itu, Soekarno, Hatta, kemudian Gowes Dekker, ya, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur. Nah, setelah itu ada Jawa Hopokai, termasuk Kartosuwiryo ikut di situ. Tetapi Kartosuwiryo sepanjang tahun 30-an aktif di dalam Partai Sarekat Islam Indonesia, dan kemudian ikut mendirikan Masyumi, ikut berjuang untuk republik, untuk kemerdekaan. Itu jelas, ya. Kemudian saya kira persimpangan jalannya itu adalah ketika terjadi Renville, Linggarjati, Renville. Di sini ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara para tokoh bangsa. Dan kita ketahui ketika itu kan memang negara kita yang baru itu tokoh-tokohnya, ya, apa namanya, yang namanya proklamasi kan juga diproklamasikan ketika terjadi vacuum of power setelah ada Hiroshima Nagasaki dideklarasikan. Tetapi di antara mereka sendiri kan ideologinya bermacam-macam. Ada yang ingin negara Islam, ada yang ingin negara komunis, ada yang nasionalis, ada yang macam-macam lagi, gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang saya kira terus terbawa, sehingga di dalam proses untuk berunding, terutama setelah Renville, itu terjadi perbedaan-perbedaan yang lebih tajam lagi, terutama antara 3 ideologi ini, yaitu Islam, komunis, dan nasionalis. Dan saya kira ketika itu komunis di bawah pemerintahan Amir Sarifuddin yang menyetujui Renville,
Ya, tapi mereka pula yang kemudian akhirnya ikut di dalam FDR dan muncul pemberontakan di Madiun. Lalu tidak lama kemudian ada serangan kelas kedua 19 Desember dan ada PDRI dan Pak Safrudin Prawira Negara. Di sini ada anaknya Pak Safrudin juga, di sini Pak Polin Prawira Negara. Itu menjadi kepala PDRI, dan saya juga setuju di dalam buku kecil ini yang baru saja dikasih, memang PDRI itu juga tidak sampai informasinya kepada seluruh tokoh-tokoh yang ada di situ karena dalam situasi yang darurat. Nah, di dalam kekosongan itu, kalau saya baca versi ini, vacuum of power, apalagi setelah Renville kemudian semua harus hijrah ke Yogyakarta, sehingga yang namanya Jawa Barat itu daerah tak bertuan, daerah kosong gitu ya. Nah, itu di situ kemudian bergeraklah laskar Hizbullah, Sabilillah dan lain-lain. Saya kira ini secara setting kira-kira seperti itu. Ya, tentu ada perbedaan pendapat, persepsi gitu ya, dalam hal ini. Tetapi disitulah tidak lama setelah peristiwa itu dideklarasikan negara Islam Indonesia, dan disitulah terjadi perbedaan yang semakin tajam antara pemerintah Soekarno-Hatta dengan termasuk Kartosuwiryo dan beberapa peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, saya tidak ingin membicarakan tentang itu karena itu saya kira sudah banyak dibicarakan. Tetapi peristiwa-peristiwa ini saya kira perlu kita dudukkan. Mungkin suatu hari kita bisa duduk dengan tenang dan mempelajari sejarah ini sebagai bagian dari perbedaan-perbedaan yang ada ini bisa menjadi bagian dari rekonsiliasi nasional di masa yang akan datang. Saya kira kita harus melihat sosok sejarah itu tidak bisa putih-putih semua, hitam-hitam semua. Tapi di dalam setiap tokoh tentu ada putihnya, ada hitamnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dan perbedaan-perbedaan itu saya kira sesuatu yang sangat biasa gitu.